Dan sahabat kalian, program PEN itu memang punya dasar dan tujuan yang jelas, yaitu melindungi, mempertahankan, juga meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Program PEN ini juga mempunyai beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, berita yang cukup menggemparkan, bukan hoax, juragan sirkuit Mandalika kelilit utang 4,6 triliun rupiah. Seperti dilansir oleh inilah.com, ibarat pepatah tak ada pesta yang tak usai, begitulah gambaran nasib pengelola sirkuit Mandalika di NTB, Nusa Tenggara Barat. Usai gegap gempita keberhasilan MotoGP dan World Superbike, kini terseok-seok menanggung utang hingga 4,6 triliun. Pertanyaannya, kenapa bisa? Holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria, menjelaskan utang tersebut terbagi dalam dua term pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek, short term, yang harus menyediakan dana hingga 1,2 triliun, belum lagi kewajiban jangka panjang, long term, mencapai 3,4 triliun rupiah. Sahabat kalian, Mandalika sempat menjadi kebanggaan kita semua karena di sana digelar ajang perlombaan yang luar biasa, yaitu MotoGP Mandalika, yang katanya waktu itu diberitakan seperti dikutip oleh jawapos.com, pendapatan dari gelaran MotoGP Mandalika sumbang pendapatan negara sampai 4,5 triliun rupiah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan bahwa gelaran MotoGP Mandalika 2022 yang berlangsung pada 18 sampai 20 Maret lalu berhasil membawa berkah bagi perekonomian Indonesia. Angka yang disumbangkan mencapai 4,5 triliun. Berita terbaru, ya, juragan sirkuit kelilit utang 4,6 triliun. Entah ini bagaimana cara untuk kemudian kita bisa memahaminya. Kalau di berita yang lalu, lebih rinci kontribusi terhadap kenaikan pendapatan domestik regional bruto NTB sebesar 1,6% secara year on year atau YOY. Sementara dari penyediaan makanan dan minuman 1,04% dan transportasi pergudangan 0,74%. Jadi berita ini menjadikan kita semua berpikir ulang. Ada yang mengatakan rugi 4,6 triliun, ada yang mengatakan Indonesia dapat berkah pendapatan negara 4,5 triliun. Yang mana yang benar? Karena pada akhirnya ya Doni sebagai dirut perusahaan yang mengatasi atau bertanggung jawab terhadap sirkuit Mandalika ini mengatakan, terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini. Di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand, VIP village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Kata Doni yang dikutip saat RDP dengan Komisi 6 DPR RI Rabu 14 Juni 2023. Doni kemudian mengatakan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek ini, ia mengajukan penyertaan modal negara atau PMNN sebesar 1,05 triliun untuk ITDC. Wah, enak sekali, ya. Seharusnya yang kemudian ditelusuri dalam hal ini adalah bagaimana KPK mengendus, memeriksa masalah ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa ternyata bukan Formula E yang mendatangkan kerugian negara, tetapi jelas ini sudah disampaikan di dalam RDP dengan DPR bahwa yang rugi adalah Mandalika. Pertanyaannya, mengapa
bisa sampai rugi? Dan siapa yang akan bertanggung jawab kalau sudah rugi? Dan mengapa setiap kerugian selalu mengandalkan uang rakyat atas nama penyertaan modal negara? Sahabat sekalian, fakta ini tentu membuat kita tidak habis pikir mengapa orang-orang yang punya pendidikan tinggi, kemampuan berbisnis yang baik, dan dapat kepercayaan tinggi dengan posisi yang tidak main-main di dalam sebuah perusahaan BUMN ternyata justru tidak mampu untuk menghadapi tantangan itu sendiri, sehingga kemudian kerugian harus ditanggung dan sekali lagi rakyat harus menanggung atas nama uang negara. Ini patut untuk kemudian kita pahami dengan baik, kita telusuri agar apa yang sesungguhnya memang menjadi masalah adalah masalah dan harus dipecahkan, dan mana yang sesungguhnya bukan persoalan maka tidak perlu dijadikan masalah karena memang dia tidak pernah menjadi sebuah permasalahan. Tadi saya sempat membaca buku dari karya Gusmus tentang melihat diri sendiri, bahwa manusia ketika sudah terkena penyakit yang namanya kemaruk, maka dia akan kehilangan nalar sehatnya. Dia akan terus mencuri, merampok, dan mengambil yang bukan haknya, bukan karena dirinya miskin, tetapi justru karena dirinya sangat kaya raya. Dan orang-orang yang berlebihan, kata Gusmus di dalam buku itu, tidak akan pernah mampu untuk berpikir secara objektif, apalagi mengenal keadilan dan memperjuangkannya. Sahabat sekalian, fakta-fakta seperti ini harusnya menjadikan semua pihak bersikap dengan segera mengatasinya, menelusurinya, sehingga apapun yang disebut dengan kerugian, apalagi harus sampai mengeluarkan uang negara lagi untuk menutupi katakanlah ketidakhati-hatian manajemen atau apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana, maka ini akan menjadikan mereka yang punya pikiran sudah kemaruk tidak lagi mampu melakukan evaluasi diri. Akibatnya mereka memandang bahwa apapun mereka bisa lakukan, toh pada akhirnya negara juga yang akan menyelesaikan, dan itu berarti beban yang ditanggung oleh rakyat Indonesia semakin besar. Dan fakta ini tentu akan mendorong orang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta jauh lebih membawa satu harkat dan marwah bagi Indonesia. Dan tentu saja ini bukan lagi soal suka atau tidak suka, tapi memang faktanya demikian. Dan yang menarik, ketika kita berbicara tentang JIS, itu ternyata menggunakan dana PEN. Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS ternyata bukan dari uang pajak rakyat, melainkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengaku dana PEN dari pemerintah pusat itu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membiayai 6 proyek termasuk Taman Ismail Marzuki dan Jakarta International Stadium. Dan sahabat kalian, program PEN itu memang punya dasar dan tujuan yang jelas, yaitu melindungi, mempertahankan, juga meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Program PEN ini juga mempunyai beberapa asas, yaitu asas keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendorong pelaku usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan moral hazard, dan adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Nah, apakah kemudian dalam konteks Mandalika prinsip-prinsip itu ada? Sekalipun kita tidak tahu apakah Mandalika dibangun oleh PEN atau tidak, tetapi setidaknya dalam konteks membangun untuk bangsa dan negara, prinsip-prinsip tadi saya kira utama untuk jadi perhatian,
daripada sekadar membangun tanpa perhitungan dan apalagi menimbulkan kerugian yang pada akhirnya negara harus kembali bertanggung jawab atas usulan mereka. Orang-orang yang harusnya mampu memberikan kebaikan justru gagal dan kemudian tidak malu untuk meminta uang rakyat atas nama penyertaan modal negara. Dan apakah seperti itu yang sesungguhnya? Kita lihat saja perkembangan berita berikutnya. Semoga kerugian-kerugian itu bisa diatasi tanpa harus mengganggu uang rakyat atas nama negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.